Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan kita masih berbicara tentang metodologi tafsir. Kita belum masuk pada inti perkuliahan, ya. Kita masih di awal-awal perkuliahan memahami ya, tentang bahwa tafsir itu membicarakan tentang pendidikan. Banyak tafsir-tafsir yang nanti kita lihat beberapa contoh yang saya membahas tentang filsafat, tentang ilmu matematika dan lain sebagainya. Baiklah, mari saudara-saudara sekalian, kita awali perkuliahan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya share screen materi kita. Di pertemuan ketiga, karena kan yang lalu kita di hari libur ya, kita masuk pada pertemuan yang ketiga tentang ilmu tafsir dan metode menafsirkan ayat. Baik saudara-saudara sekalian, kita awali dari ta'rif ilmu tafsir. Kita masih belajar ini ya. Hasbi Asy-Siddiqi mendefinisikan ilmu tafsir sebagai ilmu yang menerangkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan nuzulul ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahnya, sebab turunnya, tertib makiyah, madaniyah, muhkam dan mutasyabih, nasikh, am, mutlak, mujmal, halal, haram, wa'ad, wa'id, amar, nahyu dan amsalnya. Ini menurut Hasbi Asy-Siddiqi. Selanjutnya, metode-metode dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, seseorang mufassir ya, harus menguasai kaedah-kaedah bahasa Al-Quran, sehingga tafsiran yang dilakukannya tidak keluar dari konteks isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, untuk melakukan tafsiran secara benar, seorang mufassir harus menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua, menghubungkan ayat dengan as-sunnah atau hadis. Yang ketiga, mengetahui asbabun nuzul ayat. Yang keempat, melihat keterangan atau pendapat para sahabat. Yang kelima, menguasai kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Saudara-saudara sekalian, selain beberapa metode penafsiran yang sudah dijelaskan di atas, seorang mufassir juga disyaratkan, satu, mempunyai akidah yang benar. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Yang ketiga, mengetahui ilmu bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kelima, mampu mentarjihkan suatu makna atas makna yang lain. Saudara-saudari sekalian, dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufassir harus memiliki berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk kepada sejarah perkembangan tafsir. Kita awali dari tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Tafsir sudah mulai muncul sejak Al-Quran itu diturunkan. Sebab begitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sejak itu pula beliau melakukan tafsir dalam pengertian sederhana, yakni memahami dan menjelaskannya kepada para sahabat. Jadi beliau dikenal sebagai awwalul mufassir, mufassir yang pertama. Pada waktu Nabi SAW masih hidup,
nampaknya tidak ada seorang pun dari sahabat yang berani menafsirkan Al-Quran, karena beliau masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi seolah-olah otoritas penafsiran saat itu ada di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Hal ini dapat dimengerti sebab tugas menjelaskan Al-Quran pertama memang ada di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini sebagai dalil ya, Rasulullah itu bertugas menjelaskan, menyampaikan apa yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setiap kali Rasulullah SAW menerima ayat Al-Quran, dia langsung menyampaikannya kepada para sahabat dan menafsirkan yang perlu ditafsirkan. Rasulullah menafsirkan ayat kadang-kadang dengan sunnah qauliyah, kadang-kadang juga dengan sunnah fi'liyah, dan kadang-kadang dengan sunnah taqririyah. Rasulullah SAW sebagai sahibur risalah memahami Al-Quran baik secara global maupun secara tafsil, secara umum maupun secara terperinci. Saudara-saudara sekalian, bagi para sahabat mempelajari tafsir Al-Quran sangat mudah, karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Namun, walaupun demikian, itu mereka berbeda dalam pemahaman ayat Al-Quran itu sendiri. Ada ayat yang terang bagi salah seorang sahabat, tapi bagi sahabat yang lain justru belum terang atau belum jelas. Saudara-saudara sekalian, contohnya, para sahabat pernah menanyakan tentang tafsir kata al-zulm dalam ayat 82 surah Al-An'am. Maka Rasulullah menguatkan tafsirnya itu dengan ayat yang berada dalam surah Luqman ayat 13. Apa makna zulm di ayat tersebut? Menurut surah Luqman ayat 13, yang artinya sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi, apa itu zulm? Zulm itu adalah syirik. Sumber tafsir pada zaman sahabat adalah riwayat atau nukilan-nukilan dari Nabi sendiri tentang menafsirkan ayat dengan menggunakan ijtihad. Para sahabat berselisih. Sebagian mereka hanya menafsirkan ayat Al-Quran hanya berpedoman kepada nukilan-nukilan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak mau mempergunakan ijtihad. Selanjutnya, sebagian sahabat juga di samping menggunakan nukilan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan ijtihad dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Karena ijtihad merupakan dasar tafsir yang kedua. Di antara sahabat yang suka menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad dan riwayat ialah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Keduanya berupaya mengumpulkan sunnah yang berkaitan dengan tafsir. Keduanya pun terkenal mahir dalam bidang istinbat. Kemudian kita masuk ke nomor 2, tafsir pada zaman tabi'in. Tabi'in merupakan generasi kedua dalam sejarah penafsiran Al-Quran. Karena mereka golongan yang bertemu secara langsung dengan para sahabat. Pada peringkat ini, ulasan terhadap suatu ayat mulai ditulis dan dibukukan. Pada zaman ini perbedaan banyak dijumpai dibandingkan pada zaman sahabat. Karena itu kitab-kitab tafsir pada periode ini dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, Madrasah Ibnu Abbas di Makkah. Di antara ulama tafsir di kalangan tabi'in yang terkenal ialah Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, Ikrimah al-Barbari, Tawus bin
Kaisan, dan Atha bin Abi Rabah. Mujahid adalah antara para tabi'in yang menerima seluruh tafsir dari para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, aku baca seluruh isi Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Aku berhenti pada setiap ayat dan menanyakan makna kepada beliau. Usul Tafsir halaman 3. Madrasah Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Pengikut Ibnu Mas'ud yang terkenal ialah Alqamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Marrah Al-Hamdani, Amir Al-Shabi, Hasan Al-Basri, dan Qatadah. Selanjutnya, Madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Pengikut kelompok ini yang paling terkenal ialah Abu Al-Aliyah, Muhammad bin Ka'ab, Al-Quraisy, dan Zaid bin Aslam. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman mutaakhirin, abad ke-4 sampai ke-12 Hijriah. Setelah Islam makin berkembang dan banyak kekuasaan yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti daerah Persia, Mesir, dan Turki, terjadilah apa yang disebut gesekan budaya, yang berakibat kepada kaum muslimin berusaha mempelajari ilmu-ilmu yang mereka miliki, seperti ilmu logika, ilmu filsafat, dan ilmu matematika. Model seperti ini juga menimbulkan perubahan dalam kitab-kitab tafsir. Ahli tafsir tidak hanya menukil tafsir dari sahabat, tabi'in, atau tabi'ut tabi'in, tapi mereka juga berusaha untuk meneliti dan mengkoreksi dengan pengetahuan yang telah mereka dapat dari lingkungannya. Di samping itu ada juga yang menafsirkan Al-Quran dengan melihat segi bahasa atau keindahan bahasanya saja. Karena itu kitab-kitab tafsir pada periode ini dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, golongan yang menafsirkan Al-Quran dari segi keindahan gaya dan keindahan bahasa dan segi tata bahasa. Contoh, tafsir Abu Hayyan, tafsir Ibnu Nuhas, Al-Zajjad dalam tafsirnya Ma'anil Quran, Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit. Kemudian yang selanjutnya, golongan yang menafsirkan Al-Quran dengan menitik beratkan pada segi kisah-kisah dan cerita dari Yahudi dan Nasrani. Contoh, Alauddin bin Muhammad, Al-Baghdadi At-Talibi, dan tafsir Al-Qazin dengan judul Lubab At-Ta'wil fi Ma'arifit Tanzil. Kemudian golongan yang menafsirkan Al-Quran dengan menitik beratkan pada ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum atau tafsir fuqaha. Di antara kitab tafsir fuqaha, tafsir Ahkamul Quran, karangan Likai Al-Hiraz, bermazhab Syafi'i. Tafsir Ahkam Al-Quran, karangan Abu Arabi, bermazhab Maliki. Tafsir Ahkamul Quran, karangan Abu Abdullah Al-Qurtubi, bermazhab Maliki. Kanzul Irfan, karangan Miqdad Asyuri, bermazhab Imamiyah. Dan Thamaratul Yani'ah Al-Wadihah, karangan Yusuf At-Tilai, bermazhab Zaidi. Kemudian, golongan yang menafsirkan Al-Quran yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Contoh kitab yang disusun oleh Sahal bin Abdullah At-Tathuri dengan karyanya Tafsir At-Tathuri. Dan yang terakhir, golongan yang menafsirkan Al-Quran hanya pada kata-kata yang gharib atau kata-kata asing saja. Contohnya, Gharibul Quran karangan Ibnu Qutaibah. Baik saudara-saudara sekalian, inilah perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.